Salam Darbe. Saat ini kita ada di Osing Deles, sebuah tempat yang patut dikunjungi karena di sini ada 3 lokasi, ada merchandising, ada cafe, dan paling atas sendiri yang tempat kita duduk saat ini adalah apa namanya? Angkringan, ya angkringan. Dan konsep nanti kita bisa tunjukkan apa aja ada di dalamnya, tapi konsep ini cukup tradisional dan mengangkat tentang muatan lokal. Kalau komennya Pak Ongki Pak tentang tempat ini ya? Ya, ini salah satu yang sering kita bicarakan, Mas Dito, bahwa Darbe ini memang kepingin mengangkat kearifan lokal. Ini salah satu yang ada di Banyuwangi yang sering kita kunjungi. Bisa jadi benchmark gitu ya? Ini jadi benchmark kita. Bahwa di sini sebetulnya ada 3 jenis usaha yang dikelola secara lokal. Ada merchandise yang memang benar-benar unik karena ini merchandise untuk Banyuwangi. Kemudian di lantai 2 kita bisa melihat ada resto untuk middle ke atas, menengah ke atas. Kemudian yang lantai 3 ini adalah tempat makan juga, tapi untuk menengah ke bawah. Jadi harganya pun juga. Ya, harganya juga menyesuaikan. Akhirnya semua market bisa masuk. Ini sebenarnya sama dengan yang kita lakukan, meskipun dengan profil yang berbeda. Ya. Tapi intinya sama. Kita memang ingin membuat sesuatu yang mengangkat kearifan lokal. Bisa kita lihat minuman ini ada sinom, kemudian tadi makanan ada sate, peyek. Benar-benar unsur lokal yang memang ingin diperkenalkan. Dan ini juga UKM, Mas Dito. Ya. Jadi ini juga UKM yang kita lihat di Banyuwangi ini bisa menjadi salah satu ikon untuk kota Banyuwangi. Ya. Kalau tidak salah kemarin Gubernur Bukoviva juga sempat mampir ke sini, dan kaos-kaosnya juga cukup kreatif. Wah, nanti bisa kita lihat di bawah. Nanti bisa kita lihat di bawah, Mas. Jadi pinginnya nanti memang kalau ngelihat dari sisi filosofi Darbe itu inginnya kan model-model yang kayak begini ya. Betul. Artinya ngangkat tentang muatan lokal, kearifan lokal, ya, menjadi satu kesatuan sehingga masyarakat akan lebih mencintai tentang budayanya. Ya, betul. Jadi kita udah lihat banyak. Tadi makan apa nih Bang? Saya makan sate apa tadi? Usus. Ya. Kemudian telur yang digulung, telur gulung. Ya. Kemudian ada nasi sambal hijau. Nasi sambal hijau. Oh, istilah di sini sambal teri. Oh. Ya. Ya. Istilah di sini nasi jotos ya. Nasi jotos. Ya, nasinya memang kecil-kecil gitu ya. Kalau di Surabaya saduan itu namanya. Ya. Di sini adalah nasi jotos konsepnya. Kemudian harganya pun juga tadi murah gitu ya. Yang paling utama adalah gini Mas Dito. Orang datang ke tempat kuliner seperti ini, di samping dia cari harga, dia juga cari tempat yang nyaman. Cari suasana. Kalau kita melihat ornamen-ornamen yang kita lihat di sini, ini sebetulnya kelasnya sudah kelas yang middle up ya. Middle up kan. Cuman harganya masih bisa terjangkau. Ini sebetulnya yang kita ingin memberikan sesuatu. Ini kan wujud kita memberikan sesuatu kepada masyarakat itu dengan memberikan barang-barang yang terjangkau, apalagi di era yang seperti ini. Ya. Dan ini menjadi dreamnya Darbe juga untuk ingin bikin seperti ini ya Pak? Betul. Ini salah satu benchmark dan tidak sengaja sebetulnya Mas Dito. Ya. Kita datang ke tempat ini setelah kita running kebetulan kita mau buka juga di Bali. Ya. Kita beberapa kali survei ke Bali dan kita mampir ke tempat ini. Ternyata konsepnya mirip-mirip banget dengan kita. Cuman kita memang memecahkan kekuatan ekonominya itu memang kita pisahkan. Di sini ini jadi satu kesatuan dari yang low, kemudian yang di bawah yang middle, kemudian merchandise-nya dari bawah. Nah, ini yang kita lagi susun sebetulnya sama sih, mirip, cuman ininya aja yang berbeda, profilnya aja yang berbeda.
Kira itu sih Mas. Iya. Memang kalau ngelihat ini mungkin ngelihat sesuai dengan kekuatan finansialnya gitu ya. Betul. Oke, mungkin di kafe atau di resto yang di tengah gitu ya. Kemudian kalau ingin murah meriah dan suasana yang oke, kita bisa ke atas ini. Tadi saya lihat konsepnya banyak itu ada barang-barang kuno gitu ya. Ada di sini, kemudian tradisional kayak sesek begini, kemudian industrial modelnya tong dibikin jadi tempat untuk wastafel cuci tangan. Ini semua konsepnya cukup kreatif udah ngelihat ini dan bisa dicoba nih kalau misalnya teman-teman yang lihat YouTube kita ini bisa mengunjungi namanya Osing the Lest ya. Osing the Lest gitu ya. Mas Ojit ada komen Mas? Kalau saya sih mungkin tadi sudah disampaikan banyak terkait masalah konsep maupun makanan. Kalau dari saya sendiri mungkin sebagai anak muda yang tanda kutip katakanlah butuh tempat seperti ini, butuh tempat katakanlah nugas ataupun untuk mengerjakan tugas-tugas kantor kan gitu. Jadi di sini kalau menurut saya paket lengkap dalam artian kita mau suasana seperti apa sih ini. Kalau mau suasana yang sekiranya lebih menenangkan, lebih ke zaman dulu, nostalgia zaman dulu seperti apa, mungkin kita bisa naik untuk yang ke lantai 3-nya. Dan jangan lupa Mas Orji jadi tahu nih. Sebelum lahir itu sebetulnya merchandise kita, ornamen lifestyle kita sebelum Mas Orji ada seperti itu TV. Itu merchandise apa? Wah, kalau gini nih jadi ketahuan Pak usia kita berapa Pak? Kayaknya sebetulnya kita nggak ada beda gitu kan harusnya. Jadi ketahuan nih kita usia tahun berapa di lahirnya kita. Jadi mungkin dari sisi itu sih jadi sekarang kan kalau ngomong terutama anak muda gitu kan. Yang pertama makanan oke lah, tetap kalau ngomong sebuah tempat makan pasti untuk terkait makanan pasti jadi sorotan. Tapi yang kedua selain makanan juga yang pastinya ada tempat. Bagaimana tempat itu untuk nongkrong, untuk katakanlah sekedar cuma untuk mengerjakan tugas kedua atau seperti apa gitu. Yang jelas kalau kafe zaman sekarang ini konsepnya udah mulai bergeser. Jadi yang mulanya seperti hanya tempat makan, tapi itu juga mungkin jadi staycation, tempat nongkrong, tempat staycation, tempat nongki kan gitu. Jadi kesan itu yang bisa didapat dari tempat ini. Kalau paket lengkap, kenapa kok paket lengkap? Jadi di sini juga bisa menyesuaikan dan juga biasanya kan anak muda kan moodnya kan kadang itu berubah-ubahnya cepat nih gitu. Oh mungkin aku kepingin hari ini lagi kepingin seperti apa, hari ini seperti apa. Jadi konsep dengan model seperti ini kalau zaman sekarang ya katakanlah paket komplit kalau menurut saya. Tapi dengan ornamen-ornamen yang ke zaman dahulu kemudian diangkat lagi sekarang kalau bagi milenial gitu menjadi sesuatu yang asik ya. Ya itu tadi. Jadi kadang-kala kita juga akhirnya kembali dibawa ke masa lalu gitu. Jadi mungkin zaman dulu kalau kita lihat nonton TV gitu kan, mungkin nonton TV dulu kalau nonton harus numpang ke tetangga dulu seperti apa kan gitu. Makanya kan banyak hal-hal yang akhirnya merefleksi kita gitu. Ternyata kita juga pernah melewati masa-masa itu. Jadi dulu itu gitu ya, nonton TV harus sama-sama gitu ya, dia ke tempat tetangga gitu ya. Saya nggak tahu deh, usia saya waktu itu masih kecil. Iya. Seperti itu. Jadi kita nih kalau dilihat, ini ngapain sih harus mempromosikan Osing the Lest, padahal ini adalah bukan milik kita gitu kan. Ya memang kita dalam hal ini Darby itu ngangkat sesuatu yang memang cukup kita mensupport beberapa teman atau beberapa usaha yang memang UKM yang memiliki filosofi untuk mengangkat tentang budaya gitu ya. Nah salah satunya adalah ini. Makanya kenapa kita juga ngangkat ini, karena memang konten di YouTube Darby Channel itu salah satunya adalah memang negeri UKM yang mengangkat tentang UKM dan apalagi yang tentang kebaikan dan juga tentang budaya. Ya, betul. Kita patut acungi jempol sih. Ya, Osing the Lest salah satunya ada yang seperti kayaknya ini. Kita perlu ngobrol sama pemiliknya deh, nanti kita cari, kita bisa telepon untuk ngobrol sama beliaunya mengenai konsep yang benar-benar mengangkat tentang budaya. Kalau kedepannya nih berkaitan sama konsepnya Darby, ada impian atau mungkin ada sesuatu yang step yang mungkin akan dilakukan Pak, mengangkat berkaitan sama budaya ini? Pasti Mas, itu
kita memang mengarah ke sana. Ya kita tunggu tanggal mainnya. Oke. Ada satu konsep yang memang kita akan pertajam di budayanya. Jadi kuliner itu hanya sebagai supporting sistemnya aja, sebagai wadah ekosistem kita untuk bisa kumpul. Jadi sebenarnya budayanya yang akan kita angkat. Kenapa, Pak? Kok ketol sekali mengangkat budaya untuk Darbe ini sendiri? Ya karena saya kebetulan punya anak, Mas Dito. Putri saya yang mungkin seumuran dengan Mas Ocit ini. Berarti aku tua ya. Wah, akhirnya kan ketahuan nih usianya. Dan dia hampir tidak mengenal budaya nenek moyangnya. Dia tidak tahu. Bahkan yang paling sederhana, permainan dolanan anak ya. Waktu tradisional yang waktu kita masih mainkan hampir tidak pernah. Dan mereka tidak tahu. Ate lele gua apa, pak sodor gua apa. Itu mereka nggak paham. Ini yang menjadi saya kadang agak prihatin juga. Itu yang dari sisi yang kita setiap hari. Kemudian ada budaya kita yang memang filosofi yang saya bilang selalu saya dengung-dengungkan dari positif menjadi negatif, dan itu tugas kita untuk mengembalikan kepada positif. Sesuai dengan kaos tuh, Pak? Ya, positif. Bisa ditunjukin positif ya. Positif ini, positif. Nah, ini positif, Mas. Jadi orang sekarang cenderung berpikir negatif. Karena budaya nenek moyang kita itu ada namanya gotong royong. Balik mana, Mas? Gotong royong itu abot, Mas. Musyawarah untuk mufakat itu juga berat. Di kita hampir tidak ada gotong royong, hampir tidak kita temukan. Gotong royong itu hanya pada saat orang bertemu. Aku untungnya apa? Saya dapat berapa? Manfaatnya buat saya apa? Orang baru bisa bersinergi. Itu beda banget dengan nenek moyang kita yang gotong royong semangatnya beda. Itu yang harus kita kembalikan menjadi positif lagi, supaya tahu nilai-nilai. Ya saya memang nggak memahami secara detail nilai-nilai itu, tapi minimal nilai yang saya dapatkan pada saat saya masih kecil itu hampir tidak dikenal. Itu sih Mas Dito. Itu jadi filosofi Darbe untuk mengenalkan hal ini lagi kepada generasi muda. Betul. Untuk lebih menghargai dan mengenal tentang asal muasal budayanya. Bayangin kalau kita Darbe ini bisa bergotong royong dengan Osing Deles. Oke juga. Bukan kompetitor. Tapi kita akan bergandengan tangan gitu ya. Itu luar biasa. Ini si Mas Ocit itu paling nggak tahu nih tentang mainan-mainan tradisional. Yang tahu apa coba? Kebetulan masih tahu semua. Oh gitu ya. Jadi ya sedikit-sedikit apa ya? Ya mungkin kalau zaman sekarang sudah jarang ditemukan main-main di luar seperti itu ya. Kalau mungkin zaman saya masih menangi lah katakanlah. Seperti apa namanya ingklik, petak umpet itu masih beberapa masih sempat. Kalau teman-teman Mas Ocit sendiri terhadap budaya kita atau budaya lokal, kalau saat ini sekitarnya ya bukan jadi sebuah generalisasi, mewakili milenial ini. Mas Ocit. Jadi akhirnya kalau generasi milenial sekarang sih pilihannya, kalau menurut saya sih pilihannya cuma dua dalam artian dia tahu bahwa ada sebenarnya budaya yang harus dilestarikan, tapi dia sebenarnya bingung saya mau memulainya lewat mana. Atau yang kedua memang dia nggak tahu sama sekali gitu caranya, dan nggak mau tahu cari cara itu seperti apa untuk melestarikannya itu. Sebenarnya kan untuk generasi milenial kan banyak hal yang bisa dilakukan. Contohnya misalkan dengan sosial media sekarang seperti ini, kita buat mungkin kalau ngomong konten ada mungkin konten aplikasi ya, TikTok sebagainya, mungkin sedikit video cuplikan mainan seperti apa gitu. Sebenarnya itu salah satu hal simpel, cuma kan nanti akhirnya ketika itu menjadi viral atau menjadi apa ya kan bisa tahu lagi nih sebenarnya ada permainan seperti ini loh, ada seperti ini loh. Akhirnya untuk yang generasi ini nggak hanya untuk bermain dengan gadgetnya sendiri. Gitu. Kayaknya ide kayak gini perlu kita lakukan dan mengangkat budaya lokal sekali lagi. Betul. Kita datang ke Bali, sampai detik ini pun Bali masih mengangkat budaya lokalnya dengan sangat kuat. Dengan baik. Ya kan? Sampai baju adat Bali itu masih mereka pakai di kantor, di event apapun, kalau nggak salah setiap hari Kamis atau ini mereka selalu pakai. Dan itu
di Jawa ini lebih beraneka ragam, tapi hampir kita tidak mengetahui sejarah di Jawa sendiri. Kira-kira ya yang sederhana seperti itu. Kita hanya mengenalkan teman-temannya Mas Ocit ini supaya ngerti sebetulnya. Jadi karena kebetulan saya ada di generasi yang masih mengenal kaset, terus masih mengenal permainan-permainan itu, dan saya ada di 2 generasi sebelum digital ini masuk dan setelah digital masuk, jadi bisa membedakan banget efek dari digital ini dibandingkan sebelum dan generasi yang saat ini. Oke. Kayaknya udah cukup seru obrolan kita kali ini, dan ini menjadi sebuah filosofi yang menjadi filosofi yang benar-benar dihayati atau menjadi sebuah DNA-nya dari Darbe, yaitu unit bisnis, men-create unit bisnis yang semuanya nanti akan dikembalikan kepada bagaimana memberikan sumbangsih, walaupun seberapa pun besarnya, tapi keinginannya begitu kepada bangsa, yaitu dengan mengangkat nilai-nilai budaya supaya generasi penerus kita, generasi muda ini bisa lebih mengenal akar budayanya, sehingga karena budaya ini menjadi fondamen kita dalam melakukan berbagai kegiatan. Oke, obrolan yang seru kali ini, ntar kapan kita coba deh, nanti kita minta kontaknya, kalau ada nomornya, ownernya kita bisa ngobrol gitu ya, dengan Osing The Less ini. Buat teman-teman yang kalian nonton channel kami, boleh deh kalau ke Banyuwangi ya sebagai apresiasi juga gitu kan terhadap budaya kita, coba tengok juga di Osing The Less. Ini alamat di mana itu dia? Di jalan apa ya? Kayaknya perlu di Google Map aja deh. Google Map aja Mas gitu. Oke, bentar lagi kita nanti akan turun, akan melihat tentang merchandising. Nanti teman-teman juga bisa melihat rekaman kita, liputan kita tentang merchandising ada di bawah dan juga mungkin ada di cafe sebelum kita nyebrang ke Bali, karena kita juga akan ada persiapan untuk opening Darbe Chicken. Dimana konsepnya ada di sana, pasti ada muatan-muatan lokal walaupun ada beberapa persen yang kita taruh di Bali sana. Oke, sampai di sini dulu dan terima kasih sudah menyaksikan kami dan salam Darbe.